Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal untuk sesi berikut ini dalam rangka pemberian gambaran ataupun soal untuk tes CAT calon anggota KPU Bawaslu baik di provinsi maupun di KPU Kabupaten Kota. Kita lanjutkan dengan 15 soal sekalian dengan jawabannya. Kita mulai untuk nomor 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Merupakan bunyi alinea berapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945? A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat. Jawabannya adalah A. Alinea pertama. Soal nomor 2. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbentuk A. Kesatuan, B. Republik, C. Demokratis, D. Heterogen. Jawabannya adalah A. Kesatuan. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya untuk soal nomor 3. Pada tanggal 13 Desember 1957 terdapat deklarasi yang menjadi tonggak lahirnya konsep wawasan Nusantara disebut A. Deklarasi Juanda, B. Deklarasi Perjanjian Linggarjati, C. Konferensi Meja Bundar, D. Konferensi Asia Afrika. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Deklarasi Juanda. Soal nomor 4. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan B, yaitu 18 Agustus 1945. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 5. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Simbol negara, B. Lambang negara, C. Ciri negara, D. Dasar negara. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu dasar negara. Masuk soal nomor 6. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001, nilai-nilai Pancasila menjadi A. Acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, B. Ajaran bangsa Indonesia, C. Materi pokok khusus dalam diklat ASN, D. Materi tambahan sebagai penyelenggara pemilu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Acuan dasar berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Kita lanjut soal nomor 7. Politik luar negeri Indonesia yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan dunia disebut A. Politik bebas aktif, B. Non-blok, C. Cinta damai, D. Liberal. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu politik bebas aktif sebagai politik luar negeri yang dianut oleh bangsa Indonesia. Masuk soal nomor 8. Sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah A. Kekuasaan, B. Kemandirian, C. Negara hukum, D. Negara kertagama. Yang paling tepat jawabannya adalah jawaban C. Negara hukum. Kita lanjut ke soal nomor 9. Indonesia menganut sistem pemerintahan. Apakah A. Parlementer, B. Oligarki, C. Presidensial, D. Demokratis. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu bentuk sistem menganut sistem pemerintahan presidensial. Kita masuk soal nomor 10. Corak ragam budaya Indonesia menggambarkan sebagai masyarakat. Apakah A. Homogen, B. Sosialis, C. Heterogen, D. Kebersamaan. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, yaitu heterogen. Kita lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 11.
Dari keragaman budaya, bahasa daerah, suku bangsa, perbedaan sejarah, dan karakteristik daerah membentuk identitas yakni Indonesia disebut A. Budaya bangsa, histori bangsa. B. Kesatuan bangsa. C. Kesatuan kenegaraan dan kewilayahan. Kemudian D. Patriotisme. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, yaitu kesatuan kenegaraan dan kesatuan kewilayahan. Masuk soal nomor 12. Satu peri kehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan perkembangan masyarakat yang sama, seimbang dan merata, serta keselarasan hidup sesuai kemajuan bangsa disebut dengan apakah A. Kesatuan sosial budaya, B. Kesatuan regional, C. Kesatuan nasib, D. Kesatuan wilayah. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu kesatuan wilayah. Masuk soal berikutnya untuk soal 13. Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat semenjak kapankah? A. Terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. DPA Dewan Pertimbangan Agung. B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. C. Terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan D. Terbentuknya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu BPUPKI. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Kemudian itu jawaban yang paling tepat ada jawaban B. Kita masuk ke soal nomor 14. Konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan A. Sistem pemerintahan parlementer. B. Bentuk negara Indonesia berbentuk republik. Kemudian C. Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Kemudian D. Kerajaan Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 15. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan disebabkan oleh A. Pemberontakan dalam negeri, B. Perang Dunia Kedua, C. Politik adu domba, D. Politik identitas. Jawaban yang paling tepat adalah pada waktu itu masih terjadi, yaitu Perang Dunia Kedua sebagai penyebabnya. Terima kasih, demikian 15 soal sudah kita sampaikan. Jangan lupa untuk sesi berikutnya kita akan sampaikan lagi 15 soal setiap sesi pertemuan lengkap dengan kunci jawabannya. Semakin sering berlatih, tonton video kita, dan mudah-mudahan kisi-kisi soal ini, gambaran soal ini menjadi modal Anda nantinya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal kita. Kita masuk soal nomor 16. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Dekret Presiden, D. Supersemar, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E, yaitu semua jawaban benar. Soal nomor 17. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral negara Indonesia sebagai pengejauhan budi nurani bangsa Indonesia merupakan refleksi Pancasila sebagai apakah
A. Dasar falsafah negara. B. Dasar negara. C. Sumber dari segala sumber hukum. D. Asas kerohanian negara. E. Sumber hukum tertinggi. Jawabannya adalah A. Dasar falsafah negara. Masuk soal 18. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat A 1 dan 2, B 4, C 2 dan 4, D 3 dan 2, E 1 dan 4. Jawaban paling tepat adalah A 1 dan 3. Soal 19. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah atau pernah kawin. B. Sudah berumur 17 tahun. C. Sudah berumur 17 tahun dan atau sudah atau pernah kawin. D. Sudah 17 tahun atau sudah lulus LTA sederajat. E. Berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik. Jawaban adalah C. Sudah berumur 17 tahun dan atau sudah pernah kawin. Masuk soal nomor 20. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya adalah PPS tempat panitia pemungutan suara, yaitu KPU di tingkat desa kelurahan. Masuk soal 21. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Jawabannya adalah A. KPU Kabupaten Kota. Soal 22. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh apakah KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. PPS. Jawaban adalah KPU yang itu melaksanakan tata cara pemutakhiran data pemilih melalui peraturan KPU dan kemudian dituangkan dengan petunjuk pelaksanaan melalui SK KPU. Jawaban adalah A. Masuk soal 23. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilu. Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, B. Nama lengkap pemilih, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, E. Semua jawaban benar. Jawaban adalah E. Semua jawaban benar. Masuk 24. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut sebagai A. Wawasan kebangsaan, B. Geostrategi, C. Wawasan Nusantara, D. Geopolitik. Jawabannya adalah C. Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia. Masuk soal 25. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu A. Berdasar pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan wawasan Nusantara, B. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya, C. Asas kepulauan dan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban ada pada pilihan D, yaitu semua jawaban benar. Soal 26. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis dan perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya, B. Tatanan ekonomi dan benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, C. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sebagai karunia Sang Pencipta, D. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Soal 27. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam dalam bisu kebudayaan barat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Soekarno, B. Notonegoro, C. Mr. Muhammad Yamin, D. Mr. Supomo. Jawaban adalah A. Soekarno. Soal 28. Sebagai orang pertama yang mendekati falsafah negara Pancasila sebagai filosofi, Profesor Notonegoro berpendapat bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila dibagi dalam menjadi A. Nilai material dan kerohanian, B. Nilai vital dan nilai material, C. Nilai kerohanian dan nilai vital, D. Nilai material, vital, dan kerohanian. Jawabannya adalah
D yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI merumuskan bentuk dan nama Pancasila merupakan titik-titik dari Pancasila. A. Causa prima, B. Causa materialis, C. Causa formalis, D. Causa finalis. Jawabannya adalah C. Causa formalis. Kita masuk ke soal nomor 30. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota MPR dan DPD, B. Anggota DPR, utusan daerah dan golongan, C. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan, D. DPD dan utusan golongan. Jawaban adalah anggota DPR, yaitu pilihan A, anggota DPR dan DPD. Sebagaimana diamandemen di Undang-Undang Dasar 45 bahwa anggota DPR, Majelis Permusyawaratan, itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin itu soal untuk sesi kali ini. Kita lanjut untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan soal untuk soal nomor 31. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan partai politik anggota DPR, DPD, dan utusan golongan. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke soal 32. Mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? A. Kepentingan individu. B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensil yang efektif dan kuat. C. Menjunjung tinggi tekad perjuangan kekuasaan. D. Untuk menciptakan rasionalitas politik warga dan berjalannya sistem check and balance. Jawabannya adalah B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan kuat. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu untuk soal nomor 33. Yang tidak termasuk sebagai dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. B. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. C. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin. D. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama. Kita masuk soal 34. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. B. Bukan lambang kebanggaan kebangsaan. C. Lambang identitas nasional. Dan D. Pilihan A dan C benar. Jawaban adalah D. Masuk soal 35. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, bukan lambang kebanggaan kebangsaan. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Kemudian C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan moral, hukum, adat istiadat yang didapat seseorang. Kemudian D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita masuk soal nomor 36. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan proklamasi gubernur
Proklamasi merupakan edit proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-72 merupakan proklamasi yang menyatakan Kalimantan sebagai yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi tersebut dilakukan pada A17 Mei 1945, B17 Mei 1949, C17 Mei 1945, 17 Agustus 1945 dan di 17 Agustus 1949. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 17 Mei 1949. Kita lanjut soal 37. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat dalam kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Kitab tersebut bernama A. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa, B. Kitab Baratayuda karangan Empu Seda, C. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, D. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular. Masuk 38. Pada saat Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Undang-Undang Dasar 1945 A. diberlakukan di seluruh wilayah RI dan RIS. B. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. C. Tidak berlaku sama sekali. D. Berlaku sebagian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Masih berlaku di wilayah RI dan merupakan bagian dari RIS. Jawaban adalah B. Kita masuk ke soal nomor 39. Yang terpenting sebagai seorang pemimpin menurut Anda adalah A. Memimpin dengan memberikan contoh, B. Merasakan bersama kinerja tim, C. Peka terhadap kebutuhan yang lain, D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. Jawaban adalah A. Memimpin dengan memberikan contoh. Masuk soal 40. Dalam situasi terjadi perbedaan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan, B. memihak dengan orang yang sependapat dengan saya, C. berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan, D. berusaha menengahi agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Jawaban yang paling tepat adalah D. berusaha menangani agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Soal 41. Sebagai ketua KPU atau Bawaslu, Anda memimpin anggota dari berbagai latar belakang yang beragam. Kinerja KPU atau Bawaslu di wilayah Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional, B. Semua anggota tim memenuhi ketujuan, C. Motivasi yang mengenai kepada seluruh anggota, D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, musyawarah mufakat serta bekerja dengan disiplin. Jawaban tepat adalah A. Seluruh anggota menyelesaikan tugas dengan profesional. Masuk 42. Sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan yang telah difasilitasi ruangan sekretariat berikut fasilitasnya oleh pihak kecamatan, maka saya wajib A. mempertimbangkan saran dan masukan camat dalam melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, B. memberitahukan dan mengundang camat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat PPK, C. berkonsultasi dengan camat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu di PPK, D. menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang punya kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau keputusan yang diambil. Jawaban adalah D. menolak campur tangan pengaruh siapapun yang mengambil kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Soal 43. Dari seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan merasa stres karena dikejar-kejar batas akhir tahapan. Tanggapan saya adalah A. mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target, B. hanya mengerjakan tugas yang saya senangi, C. mengkonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas, D. mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Jawaban adalah A. mengerjakan tugas dengan senang hati, berusaha untuk memenuhi target. Masuk soal nomor 44. Menolak hal-hal yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan kewajiban wewenang sebagai penyelenggara pemilu merupakan sikap dan tindakan sesuai prinsip. Apakah A. jujur, B. langsung, C. mandiri, D. umum? Jawaban yang paling tepat adalah prinsip C. mandiri. Kita masuk soal nomor 45. Tindakan menanyakan pilihan politik kepada orang lain merupakan sikap kemandirian dari seorang. Apakah A. partai politik,
B. Tim pemenangan, C. Penyelenggara pemilu, D. Caleg atau calon legislatif. Jawaban yang paling tepat adalah penyelenggara pemilu harus mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian, yaitu jawaban adalah C. Kita lanjut. Demikian soal 45 yang telah kita sajikan. Kita akan lanjutkan untuk diskusi berikutnya, bahas soal-soal. Terima kasih, ikuti terus video-video kita di channel kita. Terima kasih.